jadi wanita yang tidak datang merusak kebahagiaan yang ada dengan menggantikan kebahagiaanmu. Postingan Vicky Prasetyo, sang gladiator cinta di sosial media, dinilai netizen penuh dengan sindiran menohok terhadap sosok yang saat ini menjadi sorotan publik. Bahkan netizen kompak menilai bahwa postingan Vicky Prasetyo tersebut ditujukan kepada Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Memang Vicky tidak menyebut nama atau inisial, tapi cerita Vicky dalam postingannya sangat mirip dengan prahara yang kini bergulir antara Inara Rusli versus Wardatina Mawa versus Insanul Fahmi. Kalimat yang paling menohok adalah tidak bisa seorang wanita merebut kebahagiaan wanita lain. Tak hanya itu, Vicky juga menjawab, apakah Inara Rusli benar-benar tidak mengetahui bahwa Insanul sudah beristri ketika Inara ingin dinikahi secara siri oleh Insanul? Lantas, seperti apa pula pemahaman Vicky Prasetyo? Kalimat yang paling menohok adalah tidak bisa seorang wanita merebut kebahagiaan wanita lain. Tak hanya itu, Vicky juga menjawab, apakah Inara Rusli benar-benar tidak mengetahui bahwa Insanul sudah beristri ketika Inara ingin dinikahi secara siri oleh Insanul? Lantas, seperti apa pula pemahaman Vicky Prasetyo terkait poligami dalam agama Islam? Benarkah karena kebahagiaannya direbut perempuan lain membuat Wardatina Mawa menolak berdamai dan tetap melanjutkan laporan polisinya atas Inara dan Insanul? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selebriti Vicky Prasetyo yang biasa akrab disapa gladiator cinta tiba-tiba menyampaikan komentar di akun sosial medianya diduga hendak menyindir Inara Rusli. Di dalam video yang dipostingnya tersebut, Vicky Prasetyo menyampaikan bahwa seorang wanita yang saat ini sedang menjadi perbincangan karena merebut kebahagiaan wanita lain, mengatasnamakan agama, bahwa hal tersebut diperbolehkan dalam agama. Vicky bahkan mengungkapkan bahwa banyak wanita dewasa ini lupa caranya menjadi pribadi yang mahal, malah sibuk menjual air mata agar mendapat simpati. Ya ada beberapa hal yang mungkin ya kayak kisahnya itu nggak tepat aja sih gitu loh. Nanti kan kalau jadi tontonan publik kalau nggak sesuai itu bisa jadi hal yang mungkin yang negatif juga kan buat diresap orang yang nerima, karena gue bukan sok juga di bidang ya menasehati seseorang atau apa, tapi dengan ya gue bikinin sebuah quote ini bisa mewakilkan lah mungkin gitu. Jadi dari kisah-kisah yang ada gue sebut di situ bahwa bagaimana kalian harus menjadi wanita mahal gitu loh, karena mahal itu adalah pilihan dan murah itu adalah kebiasaan. Jadi kalian harus belajar jadi wanita yang tidak datang merusak kebahagiaan yang ada dengan menggantikan kebahagiaanmu. Ya makanya kalian nih buat cowok-cowok ya, satu, jangan pernah menangis gitu loh, menunjukkan cengeng di saat menghadapi sebuah permasalahan tidak sesuai dengan kenakalan yang kalian lakukan. Justru dari semua petualangan, kalau hidup ini diulang kembali, justru saya mau mencintai satu orang dari mulai kenal sampai saya juga menutup mata untuk selamanya. Jadi hal yang paling nikmat adalah mencintai orang yang sama sampai hormat. Vicky Prasetyo juga mengklarifikasi bahwa ia membuat video yang kemudian ia posting di akun sosial medianya untuk menjawab pertanyaan banyak followernya yang ingin agar Vicky juga ikut berkomentar terkait kasus yang kini tengah bergulir panas. Menurut Vicky, permintaan itu tak hanya datang dari beberapa orang, tapi ribuan orang. Karena itulah, akhirnya ia memutuskan untuk membuat video itu di akun sosial media pribadinya. Diakui Vicky,
bahwa video tersebut memang tidak ditunjukkan ke satu orang saja. Bahkan Vicky menegaskan bahwa tidak bisa seorang wanita merebut kebahagiaan wanita lain. Sementara Anda mau berkomitmen dengan orang yang sudah sah berkomitmen dengan orang lain sebelumnya. Sebenarnya sih gue paling nggak mau tahu lah urusan orang itu seperti apa dan bagaimana. Tapi kalau kita udah asa public figure, ya otomatis jadi penonton publik juga kan, ya berhak penonton publik gitu. Terus di tag rame banget lah, wah banyak lah komen-komenan kayak King, ayo King ini, wah komen semuanya. Jadi itu bukan 1, 2, 3 orang, itu ribuan gitu loh. Akhirnya ya udah deh, daripada gue balesin satu-satu nih, gue kan kadang-kadang suka interaksi DM tuh langsung kan apa-apa gitu. Ya udah deh, gue bikinin satu video aja deh, mendingan yang kalian bisa gue share semua ini gitu loh. Gak taunya jadi rame banget kan gitu loh, kayak mengisahkan seorang wanita gitu loh. Nggak bisa lo mengambil kebahagiaan wanita lain gitu loh. Sementara ya lo mau berkomitmen dengan seseorang yang sudah sah punya komitmen dengan orang lain sebelumnya. Jadi gue bikinin lah video-videonya itu supaya ya sebenarnya sih nggak ditujukan secara personal ya, buat perenungan aja semua gitu. Jadi satu buat ceweknya ya, tidak bisa kalian berharap membahagiakan diri dengan merebut kebahagiaan orang yang ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya barang diskon memang mudah laku, tapi tidak pernah selalu dipajang di etalase yang utama. Nah buat cowok, udah jangan soan jadi starboy ya, membuat 2 hati, 3 hati dikurung dalam satu rumah. Rumus itu pernah saya lakukan sebelum Anda lahir. Jadi nggak semudah apa yang kita pikir. Matematika bisa kita bagi kalau kita kaya, tapi perasaan itu tidak pernah ada. Bahkan ketika ditanya terkait pengakuan Inara Rusli bahwa awalnya ia tidak mengetahui kalau Insanul Fahmi sudah menikah dengan Wardatina Mawa, Vicky menduga bahwa Inara tidak mungkin tidak mengetahui terkait status Insanul yang sudah menikah. Sebab komunikasi yang mereka rajut bukan terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Sebab komunikasi Inara dan Insanul terjadi dalam hitungan bulan, apalagi mereka dikabarkan pernah tinggal bersama, apalagi sampai dinikahkan. Vicky menduga bahwa tidak mungkin Inara tidak mengetahuinya. Sikap Insanul yang hendak merahasiakan pernikahan mereka dari publik saja sudah seharusnya dipertanyakan dan membuat Inara Rusli merasa curiga. Apalagi sampai memilih menikah secara siri pun seharusnya sudah menjadi suatu kecurigaan bagi Inara di awal. Tetapi hal itu justru seakan tidak dihiraukan oleh Inara. Menurut Vicky Prasetyo, hal tersebut bisa terjadi karena memang cinta itu buta. Hal seperti ini kan kita udah paham gitu loh, udah tahu gitu loh. Jadi kalau dari sisi saya berpendapat, saya ya, mungkin nggak tahu lah, mau subjektif atau objektif, kita tahu lah bagaimana proses itu berjalan gitu loh. Karena kan kita juga berbagi pengalaman dari dulu kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan gitu loh. Nggak tahu di saat sudah menjalin. Tidak tahu itu prosesnya nggak lebih dari 1 kali 24 jam. Kita kenal nih dengan seseorang, janjian. Oh ya udah ya, kita nggak tahu mungkin soal ini, soal itu. Kita nggak tahu soal sesuatu yang lebih dalam karena memang proses waktu. Tapi kalau udah akhirnya bergulir jadi sebuah komunikasi, apalagi tinggal bersama, apalagi sampai dinikahkan, nggak mungkin. Seseorang yang mau dinikahkan secara tersembunyi berarti ada sesuatu hati yang dijaga sama laki-lakinya. Itu kita udah jadi petualang cinta ya sebelum jadi ya hal-hal yang kayak gini muncul gitu. Buat kalian juga para wanita semuanya, ya memang mengumumkan seseorang menjadi orang pilihan itu diwajibkan juga. Untuk apa? Agar tahu dan tidak terjadi fitnah nantinya. Gitu. Kalau proses ini nggak tahu, nggak mungkin. Yang nggak tahu itu di saat dia mau disembunyikan aja itu pasti ada sesuatu yang dia korbankan. Tapi kisah cinta juga nggak bisa dipaksakan. Namanya love is blind. Memang cinta itu buta. Jadi memang buta. Nggak bisa memilih detailnya seperti apa. Kadang-kadang mau hambatan apapun dia rasakan. Cuma yaitu orang banyak jadi janda karena janda. Alihai lah. Itu kelas playboynya mungkin masih nilai 4,5 lah kalau kita nilai sampai 10 gitu. Kenapa? Ya ibarat pelatih itu strategi yang mudah terbaca lawan gitu loh.
Mungkin kelas-kelasan umum bisa melihat itu sebuah pemakluman, tapi kalau kita melihat clear, itu perencanaan. Vicky Prasetyo juga mengomentari terkait arti poligami dalam agama yang dianutnya. Tetapi terkait kewajiban bagi pria untuk bersikap adil, hal itu menurut Vicky tidak seperti rumus dalam matematika, bahwa adil sama dengan 50-50. Bagi Vicky Prasetyo, dalam soal perasaan tidak semudah itu, alias bersikap adil itu tidak ada rumusnya, jadi susah ditebak. Namun, menurut Vicky Prasetyo, dalam konteks bernegara, laporan polisi terdugaan perselingkuhan atau perzinahan harus dibuktikan, dan video yang menjadi barang bukti dari pihak Wardatina bisa mewakilkan tuduhan tersebut. Kalau soal agama, ada beberapa mazhab yang berpendapat ada yang memang harus izin agar tidak terjadi fitnah, ada yang juga memang nggak harus izin karena udah tercukupi rukun nikah dan lain-lain gitu. Cuma yang jadi permasalahan itu bukan tentang izin dan tidak izin. Seseorang itu ada memang syariat agamanya memang tersedia sebagai umat muslim yang terakui. Tapi saya bilang, rumus matematika mungkin bisa. Kalau membagi adil 50-50 itu mungkin adil, tapi perasaan itu nggak pernah ada rumusnya. Jadi kalian nggak akan bisa membagi, saya cintanya sama kamu siangnya, nanti malamnya di sana. Tidak, arti poligami itu bener-bener maknanya luar biasa. Dan saya sendiri setelah perjalanan semua panjang, ya orang yang mungkin juga akhirnya ya nggak mudah untuk ada di posisi itu gitu. Jadi tadi disampaikan bahwa kalau sah dan tidak sahnya itu kita kembalikan lah. Cuma kalau bernegara, selama itu tidak disetujui sama negara, yang dilaporkan tentang perzinahannya, setahu saya memang harus dibuktikan. Video itu udah cukup mewakilkan. Di sisi lain, sikap Wardatina Mawa yang tetap ingin bercerai dari Insanul Fahmi. Lantas, benarkah Wardatina Mawa tetap melanjutkan laporan polisinya atas Insanul dan Inara di Polda Metro Jaya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Upaya damai yang diperjuangkan Insanul Fahmi dan Inara tampaknya bertolak belakang dengan sikap yang diambil Wardatina Mawa. Ya, seperti yang diungkap Wardatina Mawa ketika ditemui secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi sebelumnya, Wardatina Mawa telah menegaskan bahwa dirinya tetap menolak perdamaian dengan pihak Insanul Fahmi. Bahkan diungkapkan oleh Wardatina Mawa bahwa ketika pertemuan dengan Insanul digelar, dirinya tidak ada tektokan sama sekali dengan suaminya ini. Ia juga mengungkapkan bahwa terkait pertemuannya kemarin dengan Insanul Fahmi baru-baru ini sifatnya hanya ngobrol belaka, juga hanya untuk merealisasikan keinginan Insanul Fahmi yang rindu bertemu dengan anaknya. Selebihnya, ibu satu anak ini tetap kekeh akan bercerai dengan Insanul Fahmi. Perdamaian atau gimana? Iya, menolak. Kenapa menolak kalau kamu berdamai gimana kamu? Aku udah nolak, Kak. Menutup pintu damai. Iya, nolak. Ya, mungkin Iya, dianya peluk anaknya. Ya udah gitu aja, nggak ada yang gimana-gimana. Adanya pelukannya kagak. kamu atau sempat ngobrol? Ngobrol tapi aku nunduk gini. Sangat banyak proyek saat ini atau Mawa ya? Alhamdulillah, atas izin Allah. Alhamdulillah, Kak. Tapi mungkin hubungan dengan suami bagaimana kamu? Kami nggak ada tektokan sama sekali, Kak. Pihak Wardatina Mawa melalui kuasa hukumnya juga telah menegaskan sebelumnya bahwa pihaknya tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Insanul Fahmi.
Hanya kapan perceraian itu akan dikumandangkan, pihak Wardatina Mawa mengaku hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Ya, hal itu senada dengan pengakuan Wardatina sebelumnya bahwa ia akan melayangkan gugatan cerai kepada Insanul setelah kasus di Polda Metro Jaya tuntas. Ya kalau Mawa memang teguh akan bercerai ya. Tapi bahwa waktunya nanti kapan ya saya belum bisa ngomong. Gitu. Ya jadi sabar aja dulu. Selain itu, kuasa hukum Wardatina Mawa juga sebelumnya telah menjelaskan terkait adanya permintaan dari Inara Rusli untuk segera mengisbatkan atau mengesahkan pernikahannya dengan Insanul Fahmi agar diakui negara alias disahkan. Menurut kuasa hukum Wardatina Mawa, permintaan Inara Rusli tersebut untuk mengisbat pernikahan dengan Insanul bisa ditolak karena di pengadilan agama akan diuji terkait syarat-syaratnya terlebih dahulu sesuai rukun nikah dalam Islam. Jika semua rukun ini terpenuhi, maka menurut syariat Islam, pernikahan tersebut dianggap sah. Tak hanya itu, juga akan diuji di pengadilan. Apakah ada halangan dari pernikahan tersebut? Halangan tersebut yang menjadi poin utama adalah apakah si pria sudah punya istri alias sudah menikah? Jika halangan ini ada, maka menurut kuasa hukum Wardatina Mawa bisa dipastikan pengadilan agama akan menolak permintaan isbat nikah. Karena menurut klaim pihak kuasa hukum Wardatina Mawa, jelas-jelas klien mereka memang tidak memberikan izin. Kalaupun isbat itu dilakukan, isbat itu tidak akan dikabulkan oleh pengadilan. Kenapa? Di pengadilan akan diuji kapan pernikahan itu, saksinya siapa, walinya, rukun nikahnya terpenuhi atau tidak, ya. Dan apakah ada halangan pernikahan? Kalau ada halangan pernikahan, misalkan ternyata sudah punya istri, maka saya pastikan itu ditolak oleh pengadilan agama. Jadi tidak bisa isbat nikah itu diajukan karena ada halangan perkawinan dan rukun nikahnya tidak terpenuhi. Gitu. Kalau istri, perizinan istri itu kan berarti poligami. Kalau ini kita berbicara isbat, kan itu hal yang berbeda. Poligami dan isbat itu berbeda. Kalau isbat berarti kan mau mengesahkan pernikahan yang tadinya tidak tercatat kan. Tapi kalau poligami, izin untuk mempunyai istri lebih dari satu kan begitu. Jadi berbeda konteksnya. Berarti kalau isbat, dia mau mengesahkan pernikahan itu. Di satu sisi tidak bisa karena ada halangan. Makanya saya bilang, isbat ini tidak berlaku surut. Proses yang dilakukan terhadap misalkan ada dugaan perzinahannya. Jadi tidak bisa hapus. Begitu. Tetap harus dipertanggungjawabkan dugaan perzinahan itu. Di sisi lain, Inara Rusli mengungkap bahwa pekerjaannya tertunda hampir 90% akibat prahara dugaan orang ketiga ini bergulir. Lantas, langkah apa yang ditempuh Inara Rusli dalam menyelesaikan praharanya dengan Wardatina Mawa? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Ketegangan antara Inara Rusli versus Insanul Fahmi kini mereda pasca Inara Rusli melayangkan surat pencabutan laporan polisi atas Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya. Terkait surat pencabutan laporan tersebut, diungkapkan penyidik Polda Metro Jaya kemarin bahwa Inara Rusli berniat untuk melakukan restoratif justice dengan Insanul Fahmi. Karena itu, pihak kepolisian memanggil Insanul Fahmi hari ini untuk dimintai keterangan terkait restoratif justice yang akan dilaksanakan dengan Inara Rusli. Namun, menurut polisi, restoratif justice antara Inara dan Insanul Fahmi hanya yang terjadi kalau keduanya sudah berdamai.
Kemudian terkait laporan dari saudari IR kepada IF, seperti yang rekan ketahui, beberapa waktu lalu saudari IR menyampaikan pencabutan laporan terhadap laporan yang sudah dilaporkannya, dan sekarang besok tanggal 20 Januari terlapor saudara IF akan dipanggil untuk dimintai keterangan terkait restoratif justice yang akan dilaksanakan. Apakah betul sudah ada perdamaian? Apakah pencabutan laporan ini memang benar adanya? Tentunya itu merupakan syarat formil untuk kemudian dilakukan juga gelar perkara restoratif justice. Perkembangannya seperti apa nanti akan kami sampaikan di kesempatan selanjutnya. Update-nya jadi besok saudara IF akan dipanggil memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya terkait proses pencabutan laporan dan perdamaian yang dilaksanakan antara kedua belah pihak. IF terjadwal sesuai panggilan jam 10 pagi ya, 10 pagi. Namun nanti akan melihat kondisi datang jam berapa, kita akan komunikasi lagi kepada penyidik. Tak hanya itu, ketika Inara Rusli memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya baru-baru ini, Inara Rusli melalui kuasa hukumnya sempat mengungkap hal yang mengejutkan. Prahara yang kini bergulir di mana Inara Rusli dituding netizen sebagai orang ketiga, terancam rusaknya rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi, pihak Inara pun menjelaskan tentang dampak dalam sisi profesionalisme kerja bagi Inara Rusli. Menurut pihak kuasa hukum Inara Rusli, klien mereka mengalami kerugian akibat bergulirnya prahara ini, ditambah image negatif yang disematkan kepada Inara Rusli. Isu negatif yang berkembang liar di sosial media diduga memicu adanya pemboikotan dari beberapa pihak. Menurut kuasa hukum Inara, mengaku banyak pihak yang membatalkan kontrak kerjanya dengan Inara. Bahkan hampir 90% kontrak kerja yang terlanjur diteken ditunda menunggu prahara dengan Wardatina Mawa selesai. Belum lagi kondisi mental Inara Rusli yang kini masih terganggu. Tolong sedikit Kak, jelasin teman-teman agendanya apa nih hari ini? Iya, sedikit Kak. Kabarnya gitu kabarnya. Kabarnya gimana Kak Inara? Sehat. Perlindungan ya, PPA ya. Iya, minta perlindungan ya Kak ya? Perlindungan sama siapa? Kak. Nah, hal itu kami sebagai kuasa hukum belum dapat klarifikasi apapun, belum dapat berita apapun mengenai hal tersebut. Berarti kerugian selama kasus ini, kerugian yang dialami Inara itu berapa? Udah pasti jumlahnya kami tidak tahu, tapi dipastikan kerugiannya cukup lumayan karena kan banyak kontrak-kontrak yang akhirnya tidak bisa dijalankan. Tapi sebagian besar, hampir 90% lebih itu sementara menunggu perkara ini selesai. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.